Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danik Adi Pratama. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis yang diawali dengan materi apa itu komunikasi bisnis. Jadi teman-teman, kita mulai aja. Komunikasi bisnis itu sendiri adalah proses saling menukar informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim dengan sinyal, simbol, atau tindakan. Tujuan komunikasi bisnis adalah terdiri dari informing, persuading, dan collaborating. Informing sendiri adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis bagi pihak lain. Persuading adalah memberikan informasi, memberikan persuasi kepada pihak lain agar sesuatu yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Yang terakhir, collaborating adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis pada pihak lain. Bentuk-bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan tubuh seperti body language atau sebagai alat komunikasi. Kemudian lanjut teman-teman, unsur-unsur dalam komunikasi bisnis terdiri dari tujuan, isi, pertukaran dari komunikator ke komunikan, alat atau mode, dan media. Selanjutnya, perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah sebuah komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, perorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, dan paragraf, dan merevisi. Kemudian selanjutnya, penulisan dan revisi pesan bisnis. Itu dijadikan 3 step, itu rencanakan, tulis, dan selesaikan. Rencanakan dengan analisis situasi, melihat situasi itu sendiri bagaimana situasinya. Kemudian kumpulkan informasi sebanyak mungkin secara konkret dan valid. Kemudian seleksi media yang tepat. Terus atur informasi. Dan yang kedua, tulis. Tulis itu terdiri dari beradaptasi pada audiens. Jadi kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh audiens, apa yang menarik bagi audiens. Kemudian susun pesan yang bisa mencapai atau memikat audiens saat membacanya. Kemudian selesaikan. Itu dengan cara merevisi pesan, membaca ulang. Terus bila ada kekurangan maka direvisi. Kemudian buat pesan, koreksi pesan, dan distribusikan pesan. Selanjutnya, dan revisi juga memiliki sedikit, dan untuk merevisi kita memerlukan keterampilan, yaitu pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut sebagai berikut: substansi pesan, mengedit isi, pengordinasian dan gaya penulisan, mengedit mekanika atau teknik penulisan, mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan yaitu substansi pesan, pengorganisasian pesan, dan gaya bahasa dengan mungkin body language. Kemudian pemilihan kata yang tepat itu penting juga, karena perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata yang tepat sebagai berikut. Pilih kata-kata yang sudah familiar, sudah dikenal, tidak asing, dan pilihlah kata-kata yang singkat tapi jelas, padat, dan hindari kata-kata yang merupakan ganda gitu. Jangan sampai terulang 2 kali yang membuat kata-kata menjadi pusing. Membuat kalimat selanjutnya, membuat kalimatnya efektif adalah bentuk kalimat yang harus sederhana, kalimat majemuk, serta kalimat kompleks. Kemudian cara mengelola komunikasi itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi itu, yaitu penanganan pesan-pesan rutin melalui mengurangi jumlah pesan, memberi instruksi yang jelas, mendeklarasikan sebagai tanggung jawab, memberi pelatihan bagi petugas, serta penanganan krisis komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah membaca, mendengarkan, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan kelompok kecil, berpidato dan presentasi,
Dan terakhir, menulis surat, memo, dan laporan. Selanjutnya kita ke pemahaman proses komposisi, yaitu ada perencanaan, perorganisasian, dan revisi pesan. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik adalah bertele-tele, memasukkan banyak hal yang tidak penting, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Informasi pentingnya perorganisasian yang baik adalah subjek dan tujuan harus jelas, tentu nomor satu. Kemudian semua informasi yang harus berhubungan dengan subjek dengan tujuan, jadi gak boleh sampai melewati arus subjek yang kita bicarakan. Selanjutnya, ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis agar lebih mudah dalam menyampaikan. Serta yang terakhir adalah semua informasi penting harus tercakup dalam pesan bisnis. Selanjutnya, pesan positif, negatif, dan persuasif. Sebelum itu, kita jelaskan dulu pesan-pesan good news dan goodwill. Good news itu pesan tentang pekerjaan, good news tentang produk. Pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan pada pihak lain. Pesan-pesan goodwill memiliki perasaan positif yang mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui permintaan ucapan selamat kepada karyawan seperti naik jabatan, naik gaji, dan lain-lain. Menulis jawaban positif. Untuk memberikan jawaban atas pemberitaan ilmu informasi yang positif tersebut digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif, menyenangkan, dan diakhiri dengan pernyataan hormat dan penghargaan pada rekan bisnisnya lain. Kemudian strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news adalah penyampaian bad news, penerimaan pesan tersebut, dan menjaga goodwill sebaik mungkin. Jadi bila kita dapat pesannya negatif, kita harus tetap menjaga pesan positif sebaik mungkin, memberikan balasan pesan positif sebaik mungkin gitu. Karena pesan negatif itu tidak boleh dibalas dengan pesan negatif. Terus cara penyampaian bad news ke pelanggan itu ya, satu, dengan tetap bekerja sebaik mungkin, terus menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin, tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan minat. Yang terakhir adalah menulis permintaan persuasif, yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Contohnya seperti surat permintaan peningkatan anggaran sebaiknya digunakan perencanaan organisasian AIDA. Dan kedua, pemberitaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Contohnya complaint letter atau surat komplain. Sekian dari saya. Kesimpulannya adalah komunikasi bisnis itu sangat penting karena bisa diibaratkan jantung dalam berbisnis, apalagi untuk mencari relasi rekan bisnis dan juga dapat mempermudah gitu, karena komunikasi ini sendiri bisa disebut jantung dalam berbisnis. Kemudian saya pun berharap agar presentasi ini dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Mungkin segitu saja, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.